Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niki Sarwati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, Angkatan 1, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, yang bertempat di SMA Negeri 1 Negara, kelas 10 MIPA 4. Kemudian materi yang diambil adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Oke, jadi ingat anak-anak, selalu ikuti protokol kesehatan ya. Jadi ingat selalu jaga jarak, kemudian kalian harus rajin mencuci tangan. Nah, anak-anak, bagaimana suaranya Ibu? Apakah terdengar jelas di tempat kalian? Jelas, Bu. Benar, Bu. Jelas, Bu. Wajahnya Ibu bagaimana? Jelas, Bu. Kelihatan Jelas, Jelas ya. Kalau Ibu lihat di room, ya, jadi ini ada 2 orang ya, anggotanya 33, ini ada 2 orang berarti yang tidak hadir ya. Kemarin memang sudah sempat minta izin ke Ibu, ada acara dan ada yang mengikuti KSN. Jadi tidak apa, jadi Ibu ucapkan terima kasih sekali buat kalian di sini yang sudah bisa mengikuti pembelajarannya Ibu. Ya, jadi ingat di sini ya, Ibu ingatkan lagi sekali, selama pembelajaran, walaupun kita pembelajarannya secara daring, jadi Ibu harapkan juga kedisiplinan kalian itu tetap dijaga, ya. Jadi selama pembelajaran, mohon semuanya kameranya itu dibuka, ya. Kemudian mic-nya itu dimatikan, ya. Jadi ketika nanti kalian mau menyampaikan pendapat atau mau berbicara, baru dibuka. Oke, anak-anak paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ya, tampilkan dulu wajah termanis kalian nih. Mau screenshot nih. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa ya, supaya apa yang kita lakukan jadi berjalan dengan lancar. Oke, untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya di sini? Fajar ya? Ya, Bu. Ya, silahkan Fajar, pimpin dulu doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fajar. Nah, anak-anak, jadi untuk di awal, Ibu ingatkan dulu kalian tentang materi di SMP yang sudah pernah kalian pelajari, ya, yaitu tentang SPLDV. Nah, masih ada yang ingat nggak SPLDV itu apa sih kepanjangannya? Sistem persamaan linear 2 variabel, Bu. Oke, jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, jadi variabelnya ada 2 ya. Biasanya kalau di SMP itu variabelnya disimbolkan dengan apa yang lumrah? X dan Y, Bu. Ya, X dan Y. Boleh nggak dengan yang lain? Boleh, Bu. A dan B gitu biasanya. Boleh. Oh ya, ya berarti masih ingat ya. Nah, jadi penyelesaian SPLDV, kalian ingat ada berapa cara untuk menyelesaikan SPLDV itu? Ada 3, Bu. Ada 3? Oke, apa saja? Coba. Yang pertama ada metode eliminasi, terus yang kedua ada substitusi, terus yang ketiga itu gabungan atau eliminasi substitusi. Oke, ada lagi cara yang lain? Ada yang masih ingat cara yang lain? Lagi satu cara itu kalian lupakan nih. Dengan cara apa? Tapi memang jarang dipakai, tapi pasti diajarkan waktu di SMP. Ada yang masih ingat? Cara apa, ayo? Dengan cara
apa? Grafik, ya. Jadi dengan menggunakan grafik, ya. Jadi dicari titik potongnya. Nah, oke anak-anak. Jadi biar Ibu tahu dulu pengetahuan awal kalian itu sejauh mana. Ingat dengan materi sebelumnya. Jadi Ibu di awal Ibu berikan kuisis ya. Siap ya anak-anak mengikuti kuisis ya? Siap, Siap, Bu. Bu. Oke, Ibu share screen dulu ya. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Bu. Oke, ya. Dulu ya Ibu geser. Ya, silahkan anak-anak join. Linknya sudah Ibu bagikan itu di grup. Baru 18 orang. Yuk Ibu tunggu yang belum join. Bagaimana? Ada lagi yang mau join nih? Ya, 27. Ada lagi? Oke, mungkin belum bisa ya yang lainnya ya. Ibu mulai saja ya. Oke, siapa nih yang paling pertama? Angga, Hadi. Angga, Sinta, kemudian disusul oleh Hadi. Ya, yang lainnya nih. Oke, anak-anak tadi yang pertama apa jawabannya? Halo? Terdengar suaranya Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Soal nomor 1 tadi apa jawabannya? X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Ya, pakai cara apa kalian menyelesaikan tuh yang benar nih? Pakai cara apa tadi? Ya, siapa tadi yang dapat nomor 1 tuh Sinta tadi? Sinta nomor 2 ya tadi. Cara apa dipakai Sinta? Halo Sinta, masih terdengar? Sinta, ada gangguan? Iya, Bu. Ya, Sinta pakai cara apa nak yang nomor 1 itu? Mau, Bu, soalnya lupa tadi. Oh, soalnya lupa. Ini kecil ya soalnya ya. Ya, jadi kalian intinya secara umum tadi menyelesaikan soal itu, bayangan kalian itu menggunakan cara apa? Substitusi, Bu. Substitusi. Substitusi ya. Sebagian pakai substitusi ya. Sebagian besar pakai substitusi ya. Saya iya, Bu. Ya, yang lainnya? Ayo direspon dong. Kalian sudah pada sarapan nih? Sinyal saya jelek, Bu. Jelek. Oh, di mana rumahnya? Jauh ya? Ya, Bu, di desa rumah saya, Bu. Ya ampun, kasihan ya, kendala sinyal. Materi SPLDV, nah itu kalian jangan nanti dilupakan ya caranya untuk menyelesaikan. Karena itu nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Nah, jadi beberapa tadi Ibu lihat dari hasil kuisnya sudah ada yang benar ya. Kemudian masih ada yang salah, itu mungkin masih lupa dengan caranya atau apa namanya dikejar waktu ya dalam penyelesaiannya. Jadi tidak apa ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang cara untuk menyusun apa namanya permasalahan sehari-hari, jadi dibuat dalam bentuk model matematika. Ya. Nah, jadi materi itu juga kalian jangan nanti dilupakan ya, karena itu juga berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini, gitu ya. Nah, jadi anak-anak kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ya. Bu. Nah, tentang apa tuh yang kita pelajari hari ini? Sistem persamaan linear Samaan 3 linear variabel. 3 variabel. Samaan 3 variabel. 3 variabel. Oke. Nah, jadi waktu di SMP itu 2 variabel ya. Nah, kalau sekarang itu 3 variabel. Nah, kalau kemarin mungkin variabelnya itu X, Y. Nah, sekarang ditambahkan lagi 1 ya. Jadi ada Z-nya. Gitu ya. Nah, jadi SPLTV itu kepanjangannya. Kalau kemarin SPLDV. Oke, anak-anak. Nah, jadi di awal, nah, Ibu tampilkan dulu tokoh ini. Ini adalah tokoh matematika, ya. Mungkin ada yang kenal sebelumnya nih dengan tokoh ini. Mungkin kalian pernah itu melihatnya di internet atau di buku, misalkan. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Coba, ada yang tahu? Siapa namanya ini? Rene Descartes. Siapa? Rene Descartes. Ya, dekat ya, punya dekat. Rene Descartes. Beliau adalah tokoh yang berasal dari Prancis ya. Nah, jadi beliau itu dikenal sebagai bapak filosofi. Nah, tokoh matematika modern, gitu, ya. Nah, jadi Ibu ceritakan sepintas saja tentang Rene Descartes ini ya. Nah, jadi waktu kecil sebenarnya Rene Descartes ini sudah pintar dia waktu kecil ya. Jadi awalnya itu dia itu berprofesi sebagai tentara. Kalau ayahnya itu menginginkan sebenarnya beliau itu sebagai lawyer, tapi beliau beralih ke tentara gitu ya. Nah, jadi karena sesuatu hal, jadi beliau akhirnya beralih menjadi seorang filosofi gitu ya. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya karya-karya yang beliau hasilkan gitu ya. Nah, jadi karena kepintarannya, jadi waktu belajar dia di sekolah itu diberikan hak istimewa gitu. Jadi dia itu boleh ke sekolah itu siang hari. Jadi dia boleh terlambat datang ke sekolah karena mungkin pengajarnya itu sudah beranggapan bahwa walaupun dia tidak belajar di sekolah, dia memang sudah dilahirkan pintar gitu ya. Jadi dia punya hak istimewa. Mungkin dari kalian ada yang pengen menjadi Rene Descartes ini, jadi dapat hak istimewa, boleh bangun siang. Ada? Saya, Bu. Saya sih enggak. Saya. Oke, jadi Ibu lanjutkan. Nah, di sini kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di layarnya ya. Kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kalian juga dapat memecahkan masalah konseptual sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan antara eliminasi dan substitusi itu dengan benar. Jadi, adapun manfaat kita belajar SPLTV ini ya, jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Misalkan saja dalam bidang ekonomi misalkan. Anak-anak pernah belanja ke pasar ya, atau ke swalayan. Nah, jadi tentu saja di pasar atau di swalayan itu kalian banyak menjumpai buah-buahan ya. Ada buah jeruk misalkan, ada apel, ada anggur. Nah, kemudian misalkan saja ada Ibu A, itu membeli dia 3 kilo jeruk, 2 kilo apel,
Dan 1 kilo anggur dengan harga sekian, misalkan, kemudian datang lagi Ibu B membeli 3 kilo jeruk, 4 kilo apel dengan harga sekian. Nah, jadi dengan SPLTV ini kita bisa menentukan harga, ya, jadi harga dari masing-masing buah tersebut, gitu ya, dalam bidang ekonomi. Petani itu biasanya kan perlu pupuk ya. Nah, jadi berapa kira-kira pupuk yang harus dibeli begitu supaya mendapatkan hasil panen yang optimum gitu misalkan. Jadi kita bisa menggunakan SPLTV ini gitu. Oke anak-anak, jadi adapun aktivitas kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi biar kalian ada gambaran ya, karena ini belajarnya secara daring, jadi Ibu paparkan dulu aktivitas yang harus kalian kerjakan. Jadi yang pertama itu ada literasi. Nah, jadi literasi ini kalian itu membaca materi dari sumber-sumber yang sudah Ibu share di Classroom. Ya, jadi Ibu kan sudah share di situ bahan ajar, kemudian bisa juga yang tertarik misalkan dengan video, silahkan simak videonya Ibu ya. Jadi Ibu sudah share di situ di Classroom. Nah, kemudian nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, jadi di sini diskusi kelompok ini kalian juga lakukan di Classroom nanti ya. Nah, jadi di sini dalam suatu SPLTV ya, misalkan di sini ada suatu permasalahan ya, ini jual beli lukisan. Kalian pernah jalan-jalan ke Kabupaten Gianyar ya? Jadi di situ kan banyak sekali kesenian yang bisa kalian jumpai ya. Salah satu kesenian yang ada di sana itu adalah seni lukisan gitu ya. Nah, jadi permasalahan ini ya kalian bisa lihat di layar ya. Nah, jadi permasalahannya seperti itu, kalian bisa baca ya permasalahannya itu, simak sama-sama ya. Nah, jadi di sana diketahui Pak Ketut itu seorang pelukis. Nah, permasalahan ini nanti akan Ibu tuangkan di LKPD. Nah, jadi nanti di LKPD itulah kalian akan mendiskusikan ya apa jawaban dari permasalahan yang sudah Ibu berikan ini gitu ya. Nah, selain di LKPD, nah jadi selain di LKPD kan Ibu sudah share tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sudah kalian tonton enggak videonya itu? Sudah kalian sempat buka videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, jadi silahkan itu kalian tonton lagi videonya ya. Jadi video itu tentang permasalahan juga yang sama seperti yang Ibu tayangkan di PowerPoint ini. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian, mungkin ada yang belum dipahami tentang aktivitas kita hari ini seperti apa. Silahkan Ibu persilahkan. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami apa yang harus kalian kerjakan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Paham, Bu. oke, ya kalau bisa, jadi silahkan sebentar kalian kerjakan atau diskusikan permasalahan tersebut di LKPD, ya. Kalian boleh dulu keluar dari Zoom ini dan Ibu ingatkan juga ya. Jadi di Classroom itu sudah Ibu share link absensi, ya. Jadi Ibu ingatkan kalian juga mengisi absen di sana, ya. Nah, jadi Ibu berikan waktu kalian 25 sampai 30 menit ya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, setelah 30 menit nanti silahkan kalian kembali lagi ke room. Oke, anak-anak? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sekarang silahkan kalian boleh left dari room ya. Kita akan menuju ke Classroom. Jadi Ibu pantau kegiatan kalian di Classroom. Baik, Bu.
kita kembali lagi ke room ya, di Zoom yang kedua ini. Nah, jadi tadi sudah Ibu pantau diskusi kalian di classroom. Ya, jadi sudah bagus ya. Di semua ya sudah mau berdiskusi dengan baik. Walaupun masih ada yang terlihat masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi Ibu harapkan kalian semua di sini harus aktif ya, karena nilai keaktifan kalian jadi tetap Ibu pantau dan Ibu masukkan ke daftar penilaian keaktifan seperti itu ya. Oke anak-anak, kita langsung saja ya mulai untuk presentasi dari kelompoknya. Kita mulai dari permasalahan 1. Ya, jadi permasalahan 1 kita ulas per metode ya. Nah, untuk metode yang pertama dengan eliminasi. Coba dari kelompok siapa nih yang mau untuk presentasi? Siapa nih? Warma. Ya, silakan Warma. Ya, perkenalkan, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Niputu Warmayanda, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah Warma. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, jadi kami menggunakan metode eliminasi. Sebelumnya diketahui dari permasalahan tersebut, yang pertama itu 2 lukisan tradisional Bali, 1 lukisan artis, dan 2 lukisan gaya abstrak dengan harga Rp3.200.000. Yang kedua, 1 lukisan tradisional Bali dan 2 lukisan yang artis. Dan yang ketiga, 2 lukisan tradisional Bali, 2 lukisan yang artis, dan 1 lukisan gaya abstrak dengan total harga Rp2.900.000. Yang ditanyakan adalah lukisan yang berharga paling mahal. Nah, jadi di sini kami menggunakan permisalan yang X itu misalkan dengan lukisan tradisional Bali, lukisan artis itu kita misalkan dengan Y, dan lukisan abstrak dimisalkan dengan Z. Kemudian yang pertama kita eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 3, dan diperoleh persamaan yang keempat ini. Kemudian setelah itu eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 4, dan didapatkan Y sama dengan Rp200.000. Kemudian eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan 4. Dan didapatkan X sama dengan Rp1.000.000. Sekian presentasi dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Ya, jangan dulu di stop ya. Dari model matematikanya. Ya. Ya, silahkan dicermati kelompok yang lain, mungkin ada tanggapan, di mana sama jawabannya atau berbeda. Ya, silahkan dari kelompok lain. Jawaban kelompok saya sama, hanya saja caranya sedikit berbeda, Bu. Kelompok siapa nih? Saya, kelompok 2. Dari kelompok 2. Jawabannya sama? Ya, hanya saja caranya yang berbeda. Caranya berbeda. Kalau kelompoknya Warma ini langkah apa dulu yang dieliminasi? Yang pertama dieliminasi itu variabel Z dari persamaan 1 dan 3. Z-nya ya. Nah, oke, siapa tadi ya? Dari kelompoknya Luina ya, kelompok 2 ya? Saya share screen, Bu. Ya, silakan. Lalu kami mengeliminasi X dari 2 dan B dan mendapatkan Y sama dengan 200.000. Jadi dari ketiga ini sama saja jawabannya, Z itu 500.000, X itu 1 juta, dan Y itu 200.000. Dan yang paling mahal adalah X 1 juta. Dan itu adalah lukisan tradisional Bali. Ya, silahkan boleh di stop dulu. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada lagi yang mempunyai jawaban yang berbeda? Oke. Nah, kemudian Ibu koreksi lagi untuk yang kelompok 2 tadi sudah lengkap ya. Jadi caranya berbeda dengan kelompok 1 tapi hasilnya sama, ya sudah benar memang hasilnya ya. Jadi untuk kelompok 2 tadi sudah Ibu pantau, jadi langkah yang pertama itu memang sudah benar. Jadi dimisalkan X itu apa? Jadi X itu bukan lukisan ya, tapi dilengkapi banyak lukisan.
lukisan. Gitu ya. Ya, tadi kelompok 2 sudah benar itu. Jadi Ibu berikan apresiasi untuk kelompok 2 ya. Nah, cuman tadi sepertinya di langkah yang terakhir itu yang dimisalkan itu persamaan yang terakhir itu sepertinya Luina persamaan 6 itu maksudnya ya. Jadi kan semuanya itu berurutan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Persamaan 6 ya maksudnya ya Luina ya. Ya, Bu. Persamaan 6 ya. Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara eliminasi. Oke, bisa dilanjutkan ya? Baik, apakah sudah terlihat, Bu? Sehingga X sama dengan 1.400.000 min 2Y. Langkah yang kedua, yaitu substitusikan X yang 1.400.000 min 2Y ke 2X plus Y plus 2Y sama dengan 3.200.000. Sehingga mendapatkan hasil 400.000. Sehingga mendapatkan min 2Y plus Z sama dengan 100.000. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu SPLDV yang didapat min 3Y plus 2Z sama dengan 400.000 dan min 2Y plus Z sama dengan 1 juta. Sehingga disubstitusikan Z sama dengan sehingga Y mendapatkan hasil. Yulia. Iya, Bu. Ibu potong dulu ya. Sebentar. Iya. Biar nggak keliru nanti ke belakang. Itu 100.000 apa 1 juta ya? Coba 2.900.000. Stop. Iya. 2.900.000 di bawah. Bawahnya. Ini. Ya, di atasnya dikit. 2.900.000 dikurangi 2.800.000. Hasilnya berapa? 1 juta, Bu. Kurang nulis nolnya, Bu. Maaf, Bu. 2.900.000 dikurangi. Oh ya, 100. Hati-hati ya. 1.000. Berapa, Yulia? Iya, salah baca, Bu. 100.000, Bu. 100.000 yang benar ya, bukan 1 juta ya? Iya, Bu. Ya, iya, bawahnya sudah benar tuh nulisnya. Coba dicermati. Iya, sudah, Bu. Ya. Baik, setelah itu substitusi Z sama dengan 100 ditambah 2Y ke min 3Y plus 2Z sama dengan 400.000. Sehingga Y mendapatkan hasil 200.000. Sehingga dengan metode substitusi ini, lukisan yang paling mahal itu adalah lukisan tradisional Bali, yaitu dengan variabel X sama dengan 1 juta. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, biarkan dulu. Jangan di-stop. Dari awal Yulia. Ya. Oke, kelompok yang lain coba dicermati. Nih, Bu, metode substitusi. Ya, itu. Ya, dicermati dulu kelompok yang lain. Ada yang mempunyai jawaban yang berbeda dengan kelompoknya Yulia? Bagaimana untuk kelompok lain? Ini metode eliminasi di atasnya, Bu. Ya, yang substitusi saja. Yang eliminasi kan tadi sudah. Ya, coba berikan tanggapan dari kelompok lain. Kelompok saya sama, Bu. Sama? Langkah-langkahnya sama? Iya, sama. Kelompok 5 coba gimana jawabannya untuk cara substitusi ini? Kelompok 5 coba perwakilannya. Gimana hasilnya? Sama apa berbeda? Oke, jadi dengan menggunakan cara substitusi, ya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Yulia. Jadi yang dirubah itu adalah X-nya ya. Jadi X-nya itu dirubah menjadi X sama dengan. Ya, kenapa dipilih X-nya? Jadi kelompok yang lain kenapa ini tidak memilih dijadikan Y sama dengan? Jadi kalau dijadikan Y sama dengan itu nanti persamaannya itu isi dibagi 2 ya. Jadi akan berupa pecahan dia. Oke, kira-kira yang lainnya bisa dipahami ya? Cara bisa, Bu. Ini. Sabu. Ya? Sabu. Iya. Masih semangat nih? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kalau semangat, kalau Ibu nanya direspon ya. Bisa dilanjutkan ya? Oke, ini untuk Bisa, Bu. Ya, cara yang ketiga atau metode yang ketiga. Ya, kelompok siapa nih yang mau presentasi? Juli, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, silahkan.
Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana, Bu? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, jadi di langkah awal itu langkah pertama. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menyelesaikan menggunakan SPLDV yang didapatkan dari langkah 1 dengan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, untuk substitusi Y sama dengan, untuk substitusi Y dengan 200.000 ke X ditambah 2Y sama dengan 1.400.000. X ditambah 2Y sama dengan 1.400.000. Sehingga X mendapatkan hasil 1 juta. Nah, untuk langkah yang ketiga, substitusikan X sama dengan 1 juta dan Y sama dengan 200.000 ke 2X ditambah 2Y ditambah T sama dengan 2.900.000. Sehingga Z mendapatkan hasil 500.000. Perkenalkan, nama saya Nikma Sinta Indira Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini kami menggunakan metode gabungan. Yang pertama kami misalkan X itu harga cat coklat, Y harga cat merah, dan Z harga cat biru. Sehingga kami mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama 2X tambah Y tambah Z sama dengan 64.000. Yang kedua 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 97.000. Yang ketiga X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 99.000. Yang ditanya itu 6X tambah 10Y tambah 8Z. Hasil dari berapa dia harus bayar. Jadi yang pertama kami mengeliminasi Y dari 2 dan 3. Itu kami mendapatkan hasil minus 2X tambah 2Z sama dengan 2.000. Kami namakan dengan persamaan 4. Yang kedua, kami mengeliminasi Y dari 1 dan 2 dan mendapatkan hasil X tambah Z sama dengan 31.000. Itu persamaan 5. Yang ketiga, kami mengeliminasi X dari 4 dan 5. Oke, anak-anak. Jadi semua permasalahan yang ada di LKPD sudah kita bahas semuanya, ya. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali dalam SPLTV ini sebenarnya namanya juga 3 variabel ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan 2 variabel. Kalau 2 variabel mungkin lebih sederhana, tapi karena sekarang itu 3 variabelnya, jadi kalian agak ribet sedikit dalam perhitungannya, dan juga di sini perlu kecermatan kalian dalam perhitungan ya. Karena kenapa? Jadi kalau di awal itu sudah salah mendapatkan variabelnya, jadi salah satu variabel sudah didapatkan dan salah, seterusnya nanti akan salah seperti itu. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian lebih cermat lagi dalam perhitungannya. Bisa, Bu. Iya. Nah, coba sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Coba ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Divya. Coba Divya gimana? Jadi SPLTV itu bisa diselesaikan dengan 3 metode. Yang pertama itu eliminasi, substitusi gabungan, eliminasi, dan substitusi. Coba berapa metode? 3? 3 Iya. Ya? 3. Yang pertama apa? Eliminasi, substitusi gabungan. Jadi kalau eliminasi itu cara menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kalau substitusi itu dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan lainnya. Nah, dari ketiga metode tersebut, metode mana yang kalian paling kuasai atau paling kalian sukai dalam menyelesaikan permasalahan SPLTV ini? Kalau saya yang gabungan, Bu, lebih suka, Bu.
Oke. Nah, jadi kalau kalian cermati juga di classroom. Jadi di classroom itu sudah Ibu share latihan soal ya. Nah, silakan nanti kalian dibuka, kerjakan latihan soal yang ada gitu ya, secara mandiri dulu. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan dari kalian? Ibu persilakan. Ya, kalau tidak ada, jadi karena tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya untuk mengakhiri pembelajaran ini kita juga akhiri dengan doa ya. Yang bertugas pimpin doanya ya. Baik Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fajar ya. Oke, anak-anak, jadi sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat ya. Dan Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Paham ya anak-anak ya? Ingat dikerjakan kuisnya ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ibu tunggu jawaban kalian di classroom ya. Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.